RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Tidak ada yang memakai pola seperti itu. Itu menjadi semacam kayak tren rasa itu. Kus+ kan ada ini ya. Jawa, ada. Untuk musik-musik yang asli itu seperti ini loh. Kus+ sebagai inspirasi. Halo pendengar dan juga pemirsa podcast RRI Semarang. Ketemu lagi untuk edisi kali ini. Saya Rosi, jangan bosen-bosen ya untuk terus mengikuti podcast RRI Semarang karena kami hadir dengan beragam obrolan yang menarik pastinya. Termasuk untuk kali ini saya akan bersama dengan narasumber yang siap untuk membagikan kisahnya, membagikan inspirasinya. Tapi kali ini kita akan ngomongin soal musik nih pendengar. Nah, kalau kemarin Anda mengikuti siaran langsung dari RRI Semarang itu ada Golden Hits dulu, kini dan nanti. Kali ini yang akan hadir di studio podcast RRI Semarang adalah person-person yang kemarin Anda jumpai juga berada di auditorium RRI Semarang. Kali ini kita akan berbincang seputar kegiatan Golden Hits dan juga dinamika komunitas yang ada di Semarang. Nah, seperti apa? Saya langsung aja ya perkenalkan dua narasumber kita yang siap untuk berbincang. Kali ini tadi ada request sedikit gitu ya, tolong dong kita dipanggilnya Mas aja, dan saya setuju dong karena semangat muda itu tetap harus dijaga. Saya perkenalkan untuk Anda dua narasumber yang sudah hadir di studio podcast RRI Semarang. Yang pertama ada Mas Sugi. Halo Mas Sugi, selamat datang. Kok gak ada tepuk tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat Mas Sugi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kemudian kalau nggak sehat nggak sampai sini, Mbak. Betul, saya setuju banget tuh. Kurang muda gimana ya ini ya, sehat, bugar dan yang pastinya bahagia. Amin. Ada satu lagi. Di samping Mas Sugi, saya perkenalkan untuk Anda, pendengar dan juga pemirsa, ini ada Mas Richard. Halo Mas Richard. Gak ada tepuk tangan juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Richard juga baik, sehat? Amin, alhamdulillah. Terima kasih ini berkenan untuk meluangkan waktu bersama dengan RRI. Ini saya boleh dulu dong kenalan, kalau mungkin sebatas nama sudah tahu pendengar dan juga pemirsa, tapi boleh disampaikan dulu latar belakang dari Mas Sugi. Ini kenapa kemudian siang hari ini Mas Sugi dan Mas Richard hadir? Pasti ada komunitasnya, pasti ada latar belakang kenapa kita ngomongin Golden Hits kemudian komunitas. Dari Mas Sugi dulu deh. Iya. Kami dari komunitas sama, saya dengan Mas Richard di komunitas Fun Kus+ Semarang. Fun Kus+ Semarang, oke. Itu mungkin berdiri atau FKPS itu sekitar berdiri tahun 90-an, ya. Jadi sudah lama memang waktu itu. Ya antara 90 2000 ya, Mas Richard ya. Ya kebetulan saya juga waktu itu pernah sebagai sekretaris di Fun Kus+ Semarang itu. Dan karena saya senang dengan tembang-tembang dari Kus+ dan Kus+ Saudara, maka saya dan teman-teman Fun Kus+ Semarang sering mengadakan parade-parade gitu nggih. Jadi pada tahun-tahun itu kami dari Kota Semarang justru yang sebagai yang pertama kali menguri-nguri atau sebagai banyak sekali pelestari Kus+ yang ada di Kota Semarang. Setelah itu menyusul baru Solo, Jogja. Justru Semarang ini yang pertama kali melestarikan. Oke, baik. Kalau Mas Sugi itu ada di FKPS tapi juga punya band juga yang kemudian memainkan lagu-lagu khusus Kus+ atau tembang-tembang kenangan juga mungkin? Iya. Kalau dulu pernah saya di G+, ya. G+, terus Vakum Lama. Terus saya di Tembang Kenangan juga, namanya Kota Lama ya, Mas Richard ya. Komunitas Tembang Lama di Kota Lama juga. Terus di akhirnya belum lama ini ya, baru sekitar belum ada ya 1 bulan ini saya di Dekade. Di Dekade itu era ya, Dekade Plus. Jadi Dekade itu diambil dari era Kus+, masih gitu, tapi kita pakai nama Dekade Plus. Ya alhamdulillah kemarin untuk yang
berapa ya kalau di RRI dulu sempat kita parade di RRI juga kan, Iya. pernah gitu. Sebelum pandemi sepertinya udah lama sekali ya Lama Mas ya. sekali, alhamdulillah sekarang ya diperkenankan untuk teman-teman komunitas atau teman-teman pelestari Kosblas bisa hadir kembali di RRI. Kita sangat senang sekali. Baik. Dan sekarang saya juga ya main di beberapa tempat juga dari dekade ini, alhamdulillah. Walaupun baru, kita juga mendapat kesempatan untuk hadir di beberapa tempat. Oke, baik. Jadi Mas Sugi ini aktif di FKPS, tapi untuk bandnya itu ada G+, kemudian Dekade. Sekarang ini ya yang banyak jadwal ini ya, tembang-tembang lama atau juga Kosblas. Oke, kita ke Mas Richard. Mas Richard, kalau tadi satu komunitas gitu ya sama Mas Sugi ya. Tapi kalau aktifnya sendiri ini di band apa? Kemarin juga sempat tampil ya Mas? Iya. Oke. Kebetulan pertama kali saya kan bentuk ekspresi ya. Ekspresi. Kalau G+, awalnya G+ kan pelopor di Kota Semarang untuk pesan. Kemudian akhirnya ekspresi. Terus saya kemudian ada juga Raja Wali yang uniknya kita vokalnya perempuan. Kita ingin mencoba karena lagu Plus itu kan sangat legend sekali ya. Di syair-syairnya pula juga bisa mengena. Makanya kita untuk kemarin di Golden Hits kita juga perdananya untuk Raja Wali dengan penyanyi perempuan istilahnya, vokalnya perempuan. Oke. Jadi sama-sama jebolan G+ ternyata ya. Ini pelopor utama. Pelopor utama G+. Posisinya ada di mana nih Mas? Kalau di G+, Mas Sugi pegang apa nih? Kalau di G+ saya sebagai MC, juga sebagai penyanyi. Mantap. Tapi kalau di Dekade saya vokal dan juga gitar, rhythm. Oke. Kalau Mas Richard? Saya kebetulan di gitar. Di gitar. Gitar terus, G+ juga gitar. Kalau di G+ saya enggak, grupnya beda. Grupnya beda di G+. Tapi intinya G+ itu pertama kali Kosblasan yang ada di Semarang. Oh gitu. Tapi kalau di Raja Wali gitar ya Mas? Ya, di ekspresi sama Raja Wali saya beda. Oke, baik. Sekarang kita mau ngobrolin soal Kosblas. Mas, siapa yang nggak kenal Kosblas? Pastinya semua. Mungkin anak-anak sekarang tidak terlalu familiar dengan lagunya, tetapi ada lagu-lagu Kosblas yang kemudian juga dirilis ulang, dinyanyikan ulang, sehingga anak-anak di era sekarang itu juga ngerti tentang Kosblas. Tapi kalau kita bicara soal band legend nih, kayaknya memang salah satu yang udah deh nggak ada tandingannya gitu ya Kosblas. Kalau menurut Mas Sugi dan juga Mas Richard, seberapa berpengaruh sih Kosblas ini dalam perjalanan karir Mas Sugi dan juga Mas Richard ini? Kalau Kosblas yang saya kenal memang dari SD ya. Dari SD saya sudah kenal Kosblas. Bahkan kalau disuruh, karena senang ya Mbak ya. Karena senang, jadi dulu itu kalau guru suruh nyanyi satu-satu di depan kelas, saya malah milihnya itu lagu-lagu Kosblas, Kos Bersaudara. Gitu, udah ya. Langsung ini ya. Langsung, karena bapak sama ibu itu kan suka dulu piringan pakai piringan hitam gitu gitu. Jadi kasetnya itu, kaset sama piringan hitamnya itu banyak, mungkin lagu-lagu dari Ernie Johan juga, lagu-lagu Titi Kadi, Kosblas, Panbers. Jadi makanya saya dijejeli, karena dari kecil dijejeli dengan lagu-lagu grup legend ya, sama penyanyi-penyanyi legend. Jadi saya jadi jadi senang gitu loh Mbak, lama-lama senang. Tapi kalau perjalanan Kosblas di era sekarang kan sudah di cover sama anak-anak muda sama Sheila on Seven dengan tribute Kosblas yang digawangi, yang diaransemen kembali oleh Mas Erwin Gotawa, ya kan. Terus Mbak Ruth Sanaya juga. Betul. Tip X juga, banyak sekali grup-grup anak-anak muda. Makanya sampai sekarang Kosblas itu sudah melekat juga di jiwa remaja juga, banyak yang suka lah gitu nggih. Kalau perjalanan Kosblas saya kira tidak ada matinya istilahnya gitu. Dari awal dulu sampai sekarang banyak sekali, dari tentunya untuk kalangan tua juga kalangan milenial ya, banyak sekali yang masih suka dengan lagu-lagu tembang-tembang lama dari Kosblas. Ya mungkin ada juga supergroup, sebutannya kan supergroup seperti Kosblas, Panbers, Mercies itu. Banyak anak-anak muda yang sekarang suka dengan lagu-lagu, karena memang selain syairnya mudah musiknya simple gitu. Jadi banyak anak-anak muda yang suka juga untuk masa-masa sekarang ya, era-era sekarang itu. Dan Dekade ini
memang membawakan, kita lihat eventnya Mbak, kalau lihat kita di komunitas itu nih yang fanatik dengan lagu-lagu Coast Plus, kita kalau membawakan lagu-lagu yang the best misalnya guys, misalnya Manis dan Sayang, Kembali ke Jakarta, itu kayaknya biasa gitu. Tapi kalau kita main di alun-alun Kauman misalnya itu kita bawakan lagu yang the best misalnya Manis dan Sayang, Kembali ke Jakarta, itu udah ke kita nanti ya apa sudah. Tapi kalau memang lagu-lagu yang dalam ya masalah lagu-lagu yang nggak begitu dikenal, memang itu khusus kita bawakan lagu-lagu kalau di penonton audiensnya itu komunitas gitu ya yang paham, tahu betul itu kita, ya. Kalau membawakan lagu yang the best itu malah lagu ini wah biasa. Dan saya bukan apa-apa bukan kita sombong atau gimana. Jadi memang ada perbedaan gitu ya Mas dalam memainkan lagu ya. Untuk yang awam berarti dikasihnya itu yang ini ya, yang familiar lah ya. Tapi kalau di komunitas lebih ke membangkitkan nostalgia kayaknya gitu ya. Oke, baik. Saya ke Mas Richard. Mas, seberapa Coast Plus itu mempengaruhi perjalanan hidup dari Mas Richard, baik itu dalam berkarir, baik itu dalam istilahnya itu membuat kayaknya tuh nostalgianya tuh nggak akan habis gitu loh sama Coast Plus. Gimana nih Mas? Ya sangat-sangat berpengaruh ya karena Coast Plus itu kan legend. Jadi dengan lagu yang ya sebetulnya tuh lagunya sederhana sih. Iya, lagunya sederhana ya Mas. Durasinya juga nggak terlalu panjang ya, pendek-pendek. Iya betul. Tapi itulah Coast Plus. Jadi pelopor musik Indonesia, Coast Plus itu kan menciptakan beberapa genre. Dari mulai pop, Melayu, dangdut, lagu Natal, lagu anak-anak, lagu Basita. Makanya untuk itu kita punya inspirasi, kita mencoba lah. Karena dia legend, kita membuat grup untuk meneruskan karya-karya mereka dengan membawakan lagu Coast Plus. Mas Richard kepikiran untuk bermusik, apakah itu juga terinspirasi dari Coast Plus? Misalnya lihat pada saat manggung terus kayak bercita-cita waktu itu kayaknya aku pengen jadi pemusik deh. Sempet gitu juga nggak Mas? Enggak. Enggak ya. Kalau bermusik, enggak semata-mata gitu kalau ya. Bermusik sudah lama sih. Pernah saya dulu kan pernah main di Kopeva ya. Iya. Coast Plus main tahun berapa itu? Udah lama itu. Coast Plus main di Jogja, kemudian lewat darat mampir di Kopeva itu. Tapi pada waktu itu saya belum ngerti lagu Coast Plus. Nah itu ternyata saya pernah bertemu dengan legend. Jadi kalau dibandingkan dengan Coast Plus dengan Beatles ya, Beatles itu kan dia ngarangnya membuatnya kan hanya lagu barat tok. Tapi Indonesia Coast Plus kan ada ini Jawa, ada lagu mancanya ya. Oke, baik. Jadi meskipun jalan hidup bermusik itu bukan semata-mata terinspirasi dari Coast Plus, tapi setidaknya memang mengiringi sekian puluh tahun ini ya, Mas Richard dan juga Mas Sugi. Kemudian kan Mbak, saya kan dari Raja Wali yang tadi personalnya laki-laki, kemudian saya mencoba untuk gimana kalau vokalisnya perempuan gitu? Perempuan itu mungkin yang di Semarang mungkin dan mungkin di Jawa Tengah hanya ada satu tok mungkin Raja Wali itu. Nah, makanya saya mohon partisipasi dari teman-teman juga itu karena kan unik dengan vokal perempuan itu faktor kesulitan juga ada karena ada nada perempuan kuncinya dengan jadi berubah ya. Tapi menimbulkan pro kontra nggak Mas Richard? Kan Coast Plus kan suaranya laki, kok ini perempuan misalnya gitu? Ada. Oh ada ya. Ari Kusmiran, Eri Johan itu membawakan lagu Coast Plus juga. Jadi nggak bisa ditentang juga ya. Kelihatannya 2 album kelihatannya bawanya. Oke. Jadi nggak ada alasan untuk nggak menerima itu ya vokalis perempuan ya oke aja gitu ya Mas. Yang penting mirip Coast Plus lah. Asik. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya nih ya dari Mas Sugi dan juga Mas Richard. Lagu dari sekian banyak lagunya Coast Plus itu yang paling
Mas Sugi banget gitu misalnya, atau yang paling Mas Richard banget nggak boleh banyak. Sekarang harus satu, boleh ya pendengarnya juga pemirsa, harus satu yang kayaknya tuh ya kalau denger lagu itu tuh aduh aku banget gitu. Dari Mas Sugi dulu deh. Ya, ini perjalanan saya sebelum saya waktu itu kan saya masih kuliah ya, waktu kuliah kan sering ngetes mental kata teman-teman waktu itu. Ya waktu SMA kita sampai ngamen, pernah ngamen itu lagu. Ya lagunya waktu itu yang sempat booming kan Andaikan Kau Datang. Kita sempat membawakan lagu itu. Waktu itu belum ngetop karena belum sering dibawakan oleh Pelestari Gospel dari Kota Semarang ya. Wah itu sampai ada yang waktu itu ya saya termasuk pernah sama Mas Heri Joko sama harmonikan ngamen tapi pakai alat keroncong. Jadi dibikin versi keroncong. Jadi ya pakai itu selonya itu dipakai kain dikalungin gitu ya. Ya dikalungkan. Akhirnya ya adalah di situ pas disuruh main di lapangan Mbak. Terus ada Pak Lurah datang, terus ya Pak Lurah yang muter nyawer gitu. Ya. Zaman dulu udah ada saweran juga ya Mas ya. Ya betul karena itu Pak Lurah sendiri waktu itu di Pekalongan kita naik. Ini dari PJKA ini ada Mas Haji. Dulu kita sempat ya karena punya teman-teman banyak di PJKA ya. Kita naik sampai Pekalongan turun nanti pulangnya ya nurut lagi dengan kereta yang sama. Ternyata kita terlambat, Mbak. Jadi tidur di stasiun 1 hari gitu. Jadi karena nggak kereta yang lewat ke Semarang. Jadi yang kebayang-bayang ya lagu Andaikan Kau Datang itu karena sempat, ada cerita di balik, ada kereta api segala macam itu tadi ya. Ada Kembali ke Jakarta seperti lagu-lagu yang agak energik juga, Bunga Tepi Jalan itu lah kita bawa. Kan nggak boleh banyak ya pemirsa ya. Iya. Ya Andaikan Kau Datang itu sepertinya semua lagu Kus Plus itu Mas Sugi dan Mas Richard banget ya. Makanya ini agak susah juga untuk milih salah satu ya. Jadi Andaikan Kau Datang itu urutan yang pertama lah ya. Yang kedua Bukit Berbunga. Lain itu. Beda. Oke, baik, ini ke Mas Richard. Satu aja. Kalau saya Kolam Susu. Kolam susu. Karena dia ada cerita apa Mas? Betulnya nggak ada cerita. Betulnya nggak ada cerita. Airnya kan sangat bagus sekali. Oh itu gitu ya. Indonesia itu sebenarnya sangat kaya kan itu. Dan mengerjakan itu. Cuma yang mengelola yang nggak bisa. Itu kayaknya ini ya Mas, agak satir tapi memang lagu itu tuh juga legend juga ya. Gitu ya. Hanya tiga chord ya. Tapi itulah sangat Tony Kuswoyo itu ya. Jadi dia memang satu-satunya yang punya implikasi yang sangat tinggi ya. Dengan 3 chord dia bisa sampai selegend sekarang lagunya sampai hit sampai sekarang. Dan yang sempat mendunia itu seperti Why Do You Love Me itu sampai di radio Australia itu sampai bertahan sampai 3 bulan itu Mbak sebagai teratas di chart itu ya, di tangga lagu ya. Oke. Why Do You Love Me itu juga berkesan juga ya. Duh, tapi kalau memang ngobrolin soal lagu-lagunya Kus Plus ya, dari para pecintanya itu memang gak akan pernah ada habisnya ya, pendengar dan juga pemirsa. Tapi ini kan saya ngobrolnya kan baru dari dekade dan juga Raja Wali, ya kan? Karena saya juga bakal ngobrol lagi dengan 2 berikutnya dari grup band yang berbeda, meskipun mereka itu sama-sama dari pecinta Kus Plus gitu ya, komunitas yang memang bisa dikatakan itu nggak akan pernah ada matinya. Dari masa ke masa itu selalu ada anggotanya yang loyal gitu ya, yang cintanya itu nggak akan pernah habis untuk Kus Plus. Mas Sugi dan Mas Richard, terima kasih sudah ngobrol untuk kali ini. Nanti saya akan ngobrol lanjutkan untuk
kecintaan ke Kus Plus, Golden Hits, dan juga dinamika komunitas tentunya. Mas Sugi, Mas Richard, terima kasih. Sukses, sehat selalu. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana karena saya jeda. Setelah ini saya mau ngobrol lagi dengan dua narasumber berikutnya, karena kita tahu ya pecintanya Kus Plus itu akan banyak banget. Jadi saya bagi aja deh ya untuk sesi kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di podcast RRI Semarang. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa yang juga masih terus setia bersama dengan podcast RRI Semarang untuk edisi kali ini. Saya Rosi juga masih temani Anda. Dan seperti janji saya, setelah jeda sebentar saja, saya sekarang juga sudah bersama dengan dua narasumber berikutnya yang juga siap untuk membagikan kisahnya ya. Jadi kita masih bicara tentang seputar kegiatan Golden Hits dan juga dinamika komunitas yang ada di Semarang. Dan ini dia yang sudah hadir ya di studio podcast RRI Semarang. Yang pertama saya perkenalkan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, mungkin ada yang familiar. Ini dia, ada Mas Hari Joko. Halo Mas Hari Joko. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Apa kabar Mas? Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat. Lama banget gak ketemu. Iya. Sekalinya ketemu kita ada di podcast. Dan kita akan ngobrol tentang Golden Hits. Kemarin sempat ada di Auditorium RRI Semarang ya Mas. Oke. Meriah dan heboh. Meriah dan heboh. Yang joget banyak, mendekati panggung banyak gitu ya. Yang terharu juga banyak. Karena banyak. Lama gak ketemu. Betul. Akhirnya setelah sekian lama ada lagi. Oke. Ditahan dulu Mas Hari Joko. Karena bukan hanya Mas Hari Joko, pendengar dan juga pemirsa mungkin juga tidak asing dengan yang ada di sebelah Mas Hari Joko. Saya perkenalkan untuk Anda, ada Mas Aji. Halo Mas Aji. Halo. Kabar baik, sehat Mas? Kabar baik, Mbak. Terima kasih. Ini nanti kita ngobrol banyak juga Mas Aji dan juga Mas Hari Joko. Mas, tadi saya sudah sempat ngobrol dengan Mas Sugi, dengan Mas Richard gitu. Beliau-beliau ini berkecimpung di fansnya Kus Plus, itu sudah nggak diragukan lagi. Termasuk juga perjalanannya dengan lagu-lagu Kus Plus dan sebagainya. Sekarang saya mau angkat nih Mas tentang bagaimana sih komunitas yang ada di Semarang, dinamikanya. Saya ke Mas Hari Joko dulu deh. Mas, bagaimana dengan kondisi komunitas yang ada di Semarang ini? Utamanya untuk pecinta tembang-tembang Kus Plus atau katakanlah tembang-tembang lama? Ya, komunitas di Semarang sangat subur ya menurut saya ya. Karena tiap hari itu di setiap kafe, di tempat-tempat hiburan, itu masih banyak teman-teman grup Kus Plus yang ada di Semarang. Dan mereka juga dikunjungi oleh para penggemar lagu-lagu Kus Plus. Kami sebagai musisi, kami sebagai pelestari seakan-akan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap karya Kus Plus dan Kus Saudara yang harus diperdengarkan ke masyarakat. Mengingat banyak sekali musik-musik barat, musik apalagi dengan itu ya lagu yang mudah diciptakan. Nah, ini Kus Plus ini menurut saya harus diperkenalkan terus kepada generasi, karena karya Kus ini di dalamnya tidak hanya musik yang beradab, tapi juga lirik yang beradab. Liriknya sangat mendidik, sangat mendorong. Penuh pesan gitu ya Mas ya? Banyak pesan. Dengan lagu-lagu Nusantara itu mendorong kita semuanya untuk cinta dengan tanah air. Bahkan Kus Plus itu tidak hanya membawakan lagu-lagu populer, lagu anak-anak juga. Seorang dewasa mengajak anak-anak untuk bernyanyi, yaitu lagu-lagu album Kus Plus. Kalau nggak salah pop anak-anak itu ada 2 album. Tidak hanya ada kaseta. Jadi saya melihat bahwa karya-karya Kus itu belum cukup kita
mendengarkan karena banyak sekali hal yang perlu dilakukan. Di antaranya dengan ada kegiatan RRI ini, kalau di tempat kafe itu kan kita menyenangkan yang datang itu minta request lagu. Tapi di RRI ini kesempatan para musisi itu mengeluarkan lagu-lagu yang tidak populer. Nah, untuk tombol kangen. Iya, untuk tombol kangen. Karena banyak lagu-lagu yang tidak dikenal oleh masyarakat. Karena yang kunjung di kafe-kafe itu belum tentu orang penggemar Koes Plus. Mungkin hanya tahu ada Koes Plus. Ketika kita membuat lagu kasih sayang, kita minum kopi bersama, itu lagu apa gitu. Nah, tapi ketika kita lagu Wadulmi, lagu kisah sedih, mereka tahu. Tapi kan Koes Plus tidak hanya itu aja. Banyak karya-karya Koes Plus yang harus kita perdengarkan supaya tahu bahwa Koes Plus Dara itu adalah seorang pahlawan seni musik yang telah menginspirasi para band-band Indonesia waktu itu. Belum ada band yang berani rekaman lagu karya-karya sendiri, setahu saya belum ada. Nah, Koes Plus ini memberikan semacam gairah waktu itu, akhirnya timbulnya The Mercies, ada The Lloyd Favorit, dan mereka mengakui di saat ada wawancara itu bahwa Koes Plus sebagai inspirasi, bahwa band Indonesia bisa membawakan lagu karya sendiri dan dicintai oleh masyarakat. Ternyata berhasil. Mereka menciptakan lagu dengan gaya mereka sendiri dan diterima oleh masyarakat. Original dan kemudian populer. Ya. Memang banyak sih lagu-lagu yang agak-agak kebarat-baratan. Tapi mereka berhasil seperti Koes Plus ini istilahnya mengadopsi musik barat, tapi berhasil mengadaptasi Indonesia. Jadi The Beatles Rasa Jawa. Rasa Jawa. Oke. Gitu. Baik. Ya, kalau sekarang Mas Hari Joko berarti aktif dengan FKPS juga? FKPS kalau saya kan sebagai teman-teman kami musisi ya. Kami berada di dimanapun. Semarang kan banyak komunitas nih. Betul. Ada FKPS, ada Jiwa Nusantara. Kami ini sebagai istilahnya praktisi yang mempraktekkan lagu-lagu atau teman-teman yang ingin membuat suatu kegiatan, kita diundang. Ada beberapa teman yang jadi kita tidak mematok bahwa kita ini orang ini nggak bisa main di sana, enggak. Teman-teman band Koes Plus di Semarang ini semuanya kompak. Misalkan ada komunitas apa saja, sepanjang itu membawakan lagu Koes Plus, kita gas. Gitu. Baik. Terus saya mau ke Mas Aji dulu. Mas Aji ini kan tadi sudah disampaikan Mas Hari Joko. Kalau komunitas yang ada di Semarang itu bisa dikatakan subur gitu, karena banyak. Kemudian juga dari waktu ke waktu itu bukan bertambah sedikit, tapi anggotanya loyal dan sebagainya gitu ya Mas Aji. Sekarang gimana nih Mas dengan event-event yang kemudian diadakan oleh komunitas-komunitas yang ada di Semarang? Menurut Mas Aji, sudah cukupkah? Masih kurangkah? Kurang banyak misalnya atau gimana nih Mas? Ya, untuk menanggapi event-event yang diadakan di Kota Semarang, kalau dikatakan masih kurang atau sudah cukup, itu dari saya ini ya, kayaknya belum ya. Oh, belum ya? Kurang ya Mas ya? Masih kurang. Masih kurang, oke. Ada hal-hal yang perlu dibenahi mungkin. Terus ada yang perlu disampaikan ke komunitas, barangkali seperti itu. Masih kurang sejauh ini ya. Tapi kemudian biasanya event-event yang dilaksanakan, kalau Mas Aji ini tergabungnya di komunitas apa ini Mas? Saya di FKPS juga ya. FKPS juga ya. Kemudian event-event yang dilaksanakan oleh FKPS sejauh ini itu apa saja sih Mas? Apakah ada kumpul-kumpulnya, ada kemudian yuk bareng-bareng yuk kita ngobrol tentang bagaimana keberlangsungan komunitas atau gimana nih Mas? Ya sebetulnya FKPS itu masih ada, jadi masih sering kumpul-kumpul. Misalnya dulu di UMKM ada kegiatan, pada datang Mbak di situ. UMKM di sana ya, di Banyumanik. Oh iya di pojok itu ya. Ada penggalangan dana dari rekan kita yang sakit. Dari FKPS hadir juga, kita band-band untuk mencari dana untuk mensupport yang sakit itu Mbak.
Jadi kegiatannya beragam, mulai kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi bareng sampai dengan bakti sosial itu dilakukan. Dilakukan. Gitu ya. Oke. Baik, saya ke Mas Hari Joko lagi. Sebelum nanti saya ke Mas Aji lagi. Mas Hari Joko, komunitas itu kan bukan tanpa tantangan ya Mas. Iya. Sekarang ini kan eranya kan sudah semakin digital. Iya. Anak-anak muda mungkin seleranya bergeser gitu misalnya. Bukan lagi tembang kenangan. Walaupun itu tadi di awal saya sudah bahas ada yang kemudian dinyanyikan ulang, rilis ulang dengan packaging yang berbeda tapi lagunya tetap lagu legend. Nah tantangan-tantangan apa sih Mas sebetulnya yang dihadapi komunitas-komunitas ini dalam golden hits gitu ya. Untuk sekarang ini tuh bisa dijawab dengan karya yang nyata Mas. Iya. Jadi tantangan kita yaitu untuk meregenerasi itu yang sangat sulit ya. Artinya memang ada semacam kerelaan. Beberapa teman yang tetap berpendapat bahwa kalau kita melestarikan Kus Plus itu ya harus original gitu. Tapi menurut saya melestarikan itu tidak cukup. Tapi harus ditambah merawat. Jadi caranya merawat bagaimana? Ya musik Kus itu bagaimana diterima oleh semua kalangan. Nah misalkan ya kita tuh salah satu grup dari kita, kalau FKPS itu kan banyak musisinya. Iya. Jiwa Nusantara itu adalah pendukung. Setiap ada acara FKPS mereka sebagai penonton. Komunitas yang lain misalkan dia membuat satu pagelaran, teman-teman KPS datang sebagai musisi yang untuk mendukung itu. Nah, jadi merawat itu begini, seperti kita melihat mobil Fiat itu. Kita melihat tuh, wah bagus ya mobilnya. Kalau nggak di starter, itu berarti kan tidak merawat. Nah, starter itu bagaimana supaya menarik perhatian orang lain? Yaitu misalkan kita salah satu grup kita ikut di dalam diundang oleh misalkan kebetulan masanya rock ya. Ya kita membawakan lagu Kus Plus itu dengan yang rock. Ya. Supaya akhirnya orang mengenal, wah ternyata Kus Plus itu di rock enak ya. Misalkan kita dulu pernah kita diundang di komunitas keroncong. Karena di album Kus Plus itu ada yang keroncong album juga. keroncong. Tapi kita di sana kita menyanyikan lagu keroncong, lagu Kus Plus, tapi dengan irama keroncong. Nah, irama keroncong itu sebagai media supaya orang-orang keroncong itu masuk di hati. Oh, ternyata Kus Plus itu iso dikeroncongnya. Lagu Kus Plus di sini iso dikeroncongnya. Akhirnya dia itu nguliknya ke situ ya. Gitu. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa Kus Plus itu tidak hanya melestarikan, tapi juga merawat. Merawatnya itu ada bagaimana lagu Kus Plus itu dibuat secantik mungkin, menyesuaikan dengan keadaan. Nah, misalkan lagu Mengapa itu. Mengapa itu kan ya biasanya seperti itu. Ketika kita main di acara 17-an, kenapa tidak dibuat ambiaran misalkan gitu. Tak deng gitu. Artinya orang itu bisa masuk ke semua genre juga itu ya. Itu. Nah, itulah maksudnya merawatnya di situ. Nah, ketika tadi sampaikan Fiat itu bisa di starter, dia masuk di komunitas Holden gitu, bisa sih di VW-nya tulis I love Holden misalnya gitu ya. Itu sebagai media bahwa Fiat itu ternyata bisa diterima, dia bisa masuk di semua kalangan. Jadi kalau menurut Mas Hari Joko nih, pendengar dan juga pemirsa, melestarikan aja tuh nggak cukup, merawat itu juga dibutuhkan dan beradaptasi, ngeblend kalau anak sekarang bilang itu ya, dengan berbagai macam genre yang ada. Sekarang saya mau ke Mas Aji deh. Mas Aji, kalau anak-anak sekarang itu biar tahu ada Kus Plus gitu ya, itu caranya Mas Aji dan juga komunitas itu bagaimana nih Mas? Selain juga tadi mungkin ngeblend gitu ya, apakah sekarang ini mencoba untuk memperdengarkan itu di berbagai tempat misalnya, itu dirasa efektif, ataukah lebih efektif yang Mas Hari Joko bilang tadi bahwa ya kalau pas ambiar ya kita kasih yang ambiar gitu, kalau yang keroncong ya kasih aja yang keroncong gitu. Gimana nih Mas Aji? Ya kalau menurut saya untuk anak-anak muda itu ya, saya sendiri punya punya grup band, itu masih anak-anak muda itu. Oh gitu. Ya saya ada itu. Nah terus anak-anak muda itu. Namanya apa Mas?
Ini belum muncul namanya. Oh, belum muncul. Cuma baru saya sedang digagas gitu ya. Tapi sudah berjalan. Oh, sudah Ya, berjalan. sudah Oke. berjalan. Ya, cuma kita arahkan ke lagu-lagu Gus Plus gitu. Ya, cuman Dan mereka suka, Mas? suka. Oh iya. Cuman kadang-kadang iramanya itu dibikin-bikin gitu loh. Dibikin-bikin aransemennya enggak aransemennya ini ya. gitu, Oh, oke. Tidak plek seperti Gus Plus itu. Ada. Itu anak-anak muda itu seperti itu. Tapi kalau Mas Aji sendiri dengan aransemen yang kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga dengan aslinya itu berbeda sekali, itu tuh mengurangi kenikmatan nggak, Mas? Menurut Ya, Mas Aji gitu ya? Menurut saya mengurangi, Mbak. Mengurangi sekali. Ya. Tapi karena generasi kita dengan generasi dia ada berbeda. Ada gapnya ya, Mas? Ada gapnya. Ya, cuma kita arahkan sambil kita untuk musik-musik yang asli itu seperti ini loh lagunya. Gitu. Oke, jadi untuk generasi muda yang tidak terlalu familiar ya it's okay lah ya dengan aransemen yang mungkin dibuat dengan era yang kekinian gitu ya. Karena mau nggak mau ya Mas ya. Mau nggak mau ya. Oke. Ini saya ke Mas Hari Joko lagi deh. Mas, ini kan memang kita nggak bisa menghilangkan ya Mas selera bermusik seseorang itu kan nggak bisa dipaksakan gitu ya. Mungkin ada yang seneng dengan Gus Plus yang klasik gitu original. Ya, yang original yang benar-benar asli gitu. Tapi ada juga yang kemudian sudah dibawakan oleh penyanyi-penyanyi era sekarang yang aransemennya begitu. Tadi ada yang disampaikan Mas Aji ya sebetulnya mengurangi kenikmatan, tapi ya nggak apa-apa juga karena untuk memperkenalkan. Tapi sebetulnya dalam segi bermusik atau pandangan dari pemusik itu tuh sebetulnya menghilangkan pakem nggak sih Mas? Atau ya musik itu adalah feel free gitu? Ya, jadi Gus Plus Udara itu bagi saya adalah sarana untuk belajar main musik. Karena di situ banyak sekali teknik-teknik musik yang mungkin pola baru ya. Karena Mas Tony sendiri sepertinya bukan orang sekolahan. Tapi dia menemukan pola, menemukan suatu teknik yang mana kita mau nggak mau harus belajar. Dramanya Muri juga demikian. Di Muri itu, di pelajaran drum itu tidak ada yang memakai pola seperti itu. Itu menjadi semacam kayak tren rasa itu. Gaya Muri itu, bahkan dulu di Jakarta pernah ada sekolah drum gaya Muri. Karena memang Gus Plus itu menemukan sesuatu yang baru di masa itu. Jadi untuk tempat untuk belajar. Ibaratnya Gus Plus itu sebuah buku pelajaran yang harus kita baca, harus kita mengerti, harus kita pahami. Nah, ketika kita harus menerangkan buku itu, ya kita jangan baca buku itu, jangan menerangkan. Kita menjelaskan buku itu dengan imajinasi kita. Ya, apa yang ada di situ? Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Erwin Gutawa. Waktu itu tribut Gus Plus, dia berhasil menerangkan Gus Plus dengan caranya sendiri. Dengan versinya dia. Ya, dan berhasil. Bahkan pemain pencil organ itu dia ngomongnya begini, saya akan membawakan lagu Andaikan Kau Datang dari Rusanaya. Iya, betul. Karena apa? Akhirnya ketika dia itu bisa membuat lagu-lagu Gus Plus dengan imajinasi dia, sehingga lagu itu menjadi miliknya. Nah itu makanya saya sering bicarakan teman-teman, tolong kalau kita membawakan lagu, ya mungkin dulu pernah di RRI kita menyanyikan, akan saya bawakan, saya saya pendengarkan saudara lagu Andaikan Kau Datang, karya dari. Nah karya itu penting Mbak, karena itu suatu penghormatan dari kita terhadap penciptanya lagu. Kita nggak bisa ngasih apa-apa ya, karena di KB itu kita dapat berapa sih? Ya yang bisa kita lakukan adalah menghargai seorang penciptanya dengan menyebut lagu itu karya siapa, ciptaan siapa, yang mempopulerkan siapa. Andaikan Kau Datang itu adalah ciptaan Tony Kuswoyo, yang mempopulerkan Yon Kuswoyo. Jadi penciptanya bukan Yon, tapi penciptanya Tony Kuswoyo atas inspirasi dari Mas Yon. Jadi Mas Yon waktu itu cerita bahwa dia punya pacar, pemain drumnya Dara Puspita yang sedang di luar negeri, terus nggak pulang-pulang karena nggak ada telepon dan sebagainya. Ya dia dekat dengan wanita. Dia nanti kalau
cewekku datang. Andaikan kau datang. Apa yang harus saya ceritakan? Gitu. Itu tertulis lagu itu. Tapi yang cerita Mas Tony Iya. atas cerita Mas Yon. Tapi yang membawakan Mas Yon karena yang mengalami Mas Yon. Dan itu penting untuk disampaikan Iya. gitu ya Mas. Penciptanya siapa, kemudian Iya. dipopulerkan oleh siapa. Iya. Oke. Duh, saya sudah dikode. Ternyata obrolan kita tuh memang cepet banget ya Mas. Rasanya itu Iya. kayak baru seipret aja ngobrolnya. Berarti tuh harus udah- ada babak dua. babak kayak sepak bola dong, ada babak kedua. Tapi terima kasih Mas Aji. Ini sebagai penutup saya juga ingin tahu harapan dari Mas Aji sebagai ya pemusik, ya anggota dari komunitas gitu, pecinta dari Kus Plus, itu harapannya apa sih Mas? Ya harapannya saya sebagai yang di X Band ya, untuk mengenang dari Kus Plus itu. Saya mohon seperti di Golden Hit ini lah, untuk selalu diadakan. Oke. Ya, untuk kita sudah di kafe-kafe, di mana tempat selalu kita itu lagu-lagu Kus Plus itu. Jangan kita ini nanti putus gitu loh, lagu-lagu Kus Plus itu untuk abadi selamanya. Jadi harapannya Golden Hits ada babak kedua ya Mas? Ada, ya, harapannya babak kedua. seperti itu. Ada babak kedua. Oke, Ya. baik, terima kasih Mas Haji. Mas Hari Joko, apa harapannya Mas, baik itu untuk generasi muda sekarang atau mungkin untuk komunitas Kus Plus atau mungkin untuk para pecinta musik? Silahkan Mas. Harapan saya di RRI ada siaran khusus untuk Kus Plus kembali. Karena apa? Itu tadi salah satu cara bagaimana kita itu memperkenalkan aset Indonesia, seni Indonesia, yaitu Kus Plus, Kus Udara yang perlu diadakan di RRI, yang mana kayak dulu kan ya teman-teman datang ke RRI, kita cerita-cerita. Ada salah satu rubrik yang sangat indah sekali, yaitu seandainya apa itu Pak Nasir ya, sebaiknya Anda tahu. Nah, sebaiknya Anda tahu itu tidak hanya untuk penggemar Kus Plus, masyarakat luas harus sebaiknya tahu bahwa Kus Plus ini mempunyai karya ini, Kus Plus ini mempunyai peristiwa ini, Kus Plus ini mempunyai momentum yang sangat harus diingat-ingat oleh masyarakat seni Indonesia, bahwa mereka adalah pahlawan seni yang jangan dilupakan. Seperti lagunya dia, Manis dan Sayang, manis untuk dikenang, sayang untuk dilupakan. Oke, baik. Mas Haji terima kasih. Sama-sama. Mas Hari Joko juga terima kasih sudah bersama dengan podcast RRI Semarang. Mudah-mudahan tadi harapannya Golden Hits babak kedua atau babak-babak berikutnya gitu selalu ada, karena sekali lagi ada manis dan sayang itu tadi ya Mas. Manis untuk dikenang, sayang untuk dilupakan. untuk dilupakan. Oke, saya Rosi pamit undur diri dari podcast RRI Semarang, kegiatan Golden Hits dan juga dinamika komunitas di Semarang. Terima kasih untuk Anda para pecinta Kus Plus juga dan juga pendengar serta pemirsa yang sudah mengikuti podcast kami, dan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.